tolong yang di gerbang jaga, jangan sampai disentuh, ini saudara kita dari Surabaya Bonek. Saya juga kaget, luar biasa. Iki dulurmu toko Surabaya Bonek iki ya dulur. Ayo ndang marekno, selesaikan damai. Aku ya ketenggangan Mas. Rata-rata yang awalnya sembunyi jaketan itu dibuka gitu. Dibuka. Lo nggak play ya hiburan. Sepak bola itu hiburan, bukan kuburan buat kita. Seorang dirijen yang mengajarkan 90 menit ujaran kebencian, dibunuh saja. Gak iso mulai. Buat apa disembunyikan? Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial ID35. Salam satu nyali wani. Oke lur, hari ini kita ada di Warkop Pitulikur, tepatnya di Jalan Bagong, Surabaya. Jadi hari ini kita bertemu sama Mas Husin Ghazali atau yang biasa akrab dipanggil Cak Cong. Ya, piye kabar Cak Cong? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali wani. Ya, jadi kita mampir di salah satu warkop di kota Surabaya yang centang biru ini, Warkop Pitulikur punyanya Cak Cong ya. Jadi Cak Cong, kita mau sharing, ngobrol sambil ngopi di sini Cak Cong. Kemarin kan Cak Cong sempat ke Kanjuruhan Cak Cong ya, nah, sama Mas Alek. Nah, itu dalam rangka apa Cak Cong? Kalau boleh tahu Cak Cong? Terus terang kita prihatin ya atas tragedi Kanjuruhan. Kita sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama warga Jawa Timur, bendera kita masih sama merah putih, lagu kebangsaan kita sama. Rasa prihatin aja sebagai bentuk rasa empati kita sebagai sesama manusia. Ya sebagai apa ya, kemanusiaan aja, sesama warga negara itu. Dalam bentuk apa ya, memberi support, semangat, karena tragedi itu sangat menyayat hati kita ya. Dengan banyaknya korban yang di luar perkiraan kita, saya kira udah kita mau pulang, tim mau pulang, kita sambut dengan meriah di perbatasan. Ternyata kita batalkan karena kita nggak elok lah waktu di sana ada tragedi, kita merayakan dengan euforia yang berarti kan nggak elok. Makanya sebagai rasa kemanusiaan itu kita memberanikan diri untuk ke Malang. Langsung ke Kanjuruhan sama teman-teman, sama ada teman-teman dari GN, ada ya teman dari yang menciptakan Sportret. Mas Andika, makanya kita sangat terpukul dengan kejadian itu. Waktu itu naik apa Cak Cong ke sana Cak Cong? Mobil. Mobil ya. Kita sebenarnya nggak jadi itu karena hari H itu ada kunjungan Presiden Jokowi pas hari itu, tapi karena kita memang niat untuk memberi motivasi apa semangat karena kemanusiaan, bukan tanda kutip yang lain ya, karena ini murni pure kemanusiaan, kita memberanikan diri untuk berangkat ke Kanjuruhan. Ya akhirnya udah berangkat aja, ini murni nggak ada maksud lain, tanpa ada embel-embel di sosial media atau woro-woro. Kita tanpa ada kamera waktu itu, sengaja kita tanpa ada kamera, yang udah berkeluarga pamit nang keluarga, takut ada apa-apa gitu, mungkin ada pesan terakhir gitu. Ya, memang siapa sih yang nggak apa istilahnya ke kandang lawan dengan membawa nama bonek. Ada sempat was-was juga ya. Itu Persebaya menang, mereka kalah dan ada kejadian yang luar perkiraan. Ya berani aja gitu. Kita berusaha untuk meyakinkan diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri tanpa ada kepentingan yang lain. Ayo ini demi kemanusiaan aja. Rasa simpati kita gitu. Itu kita. Kemarin berapa orang yang ke sana? Kurang lebih 7 orang. 7 orang aja. Mobil berpisah gitu tuh. Mobil nggak janjian loh. Tapi ketemu di tol, kita langsung ke Kanjuruhan saja gitu dengan teman-teman itu. Dan waktu itu respon Aremania di sana gimana Cak Cong? Terus terang saya itu nggak tahu ya, tiba-tiba ada yang mendekati saya, mungkin
turun dari mobil, langsung nyalami saya, salaman saya, langsung cacong ya dari Green Note, langsung meluk saya. Saya tertegun apa, caranya wong Jawa gumun, kaget ya. Siapa mas? Saya Aremania Turen, Cak. Ada apa mas ya? Langsung dia ngasih komando teman-temannya tanpa saya suruh atau apa. Saya nggak kenal sama sekali, nggak kenal siapa dia atau siapa mereka. Langsung ngasih komando ke teman, tolong yang di gerbang jaga, jangan sampai disentuh, ini saudara kita dari Surabaya, Bon. Saya juga kaget, luar biasa. Mungkin di luar ekspektasi ya. Saya mungkin awalnya takut, apa karena memang saya sendiri mungkin muka saya lebih dikenal yang sengaja nggak pakai masker. Mas Alex sengaja pakai jaket hijau yang supaya mencolok itu ya, kalau stabilo gitu. Saya baju green post gitu, niat untuk memang kemanusiaannya, bukan sebagai wujud yang lain tanpa ada kepentingan lain, embel-embel lain ya. Jadi teman-teman kemarin Mas Alex sama Cak Cong dan beberapa bonek itu kesana wujud empati ya, rasa empati sesama manusia terhadap tragedi yang sudah terjadi ini. Dan waktu itu mungkin teman-teman bonek juga kaget, loh ini ada Cak Cong sama Mas Ale ya. Respon bonek gimana Kak Jok waktu itu? Gini ya, saya juga nggak habis pikir teman-teman. Setelah dikenalkan, diajak napatilas itu ke G13 waktu itu, setelah tahlilan atau berdoa di sana, ya ikut sedih terhanyut dengan emosi ya, karena lihat kondisi Kanjuruhan waktu itu. Saya dengan mata kepala sendiri, nggak manusiawi. Kalau dilihat dari gerbang pintunya yang hanya segitu, pintu yang terbuka nggak manusia, ya gimana nggak mati? Pintu cuma dibuka, misalkan nggak, apalagi nggak dibuka kan gitu. Berdosa-dosa kan. Kita berdoa terkeliling, terus diajak ke patung singa. Nah, diajak ke patung singa itu kita dikenalkan sama orang yang mau tahlil bersama itu, berdoa setiap hari sampai 7 harinya itu. Saya kan hari keempat waktu itu. Hari keempat ya. Dikenalkan ada keluarga korban banyak itu waktu itu. Kurang lebih beberapa keluarga korbannya masih ikut di sana terus. Merangkul saya sama teman-teman yang lain. Ini saudara kita, ini bukan lagi orang, bukan teman, ini saudaramu. Bahasa Jawa iki dulurmu teko Surabaya. Iki ya dulur. Ayo dang marekno, selesaikan damai. Aku ya ketenggangan mas, ngono iku ya ketenggangan nih. Ya merasa apa ya, ngerenyuh juga sambutannya di luar perkiraan kita. Teman-teman itu tiba-tiba yang datang dari, ternyata bukan hanya rombongan saya yang di sana itu, yang bonek ya, banyak ternyata mas. Terus mari kalau dirangkulan KB itu rata-rata yang awalnya sembunyi jaketan itu dibuka gitu. Dibuka. Lo nggak play ya iki. Makanya aku sederhana. Tanpa apa ya, tanpa merasa takut. Mereka bersahabat gitu. Ya itu mungkin kita merasa apa ya, sama anak bangsa ngapain sih gitu. Oke lah, kalau sepak bola itu ada rivalitas memang penting, tapi kalau saya berpikir logika ya rivalitas itu yang sehat 90 menit aja sebatas itu. Di luar itu ya mungkin kita masih saudara bangsa gitu. Jadi udahlah, kita tetap rival dalam arti 90 menit itu. Jadi buat teman-teman bonek yang kemarin kaget itu bukan tujuannya untuk perdamaian ya Cak Cong ya, murni kemanusiaan. Jadi rasa empati kita terhadap kejadian di Kanjuruhan. Nah, ini kan begitu banyaknya korban Cak Cong ya, sampai akhirnya Presiden Jokowi pun membentuk tim ya TGIPF itu dan melakukan rekomendasi-rekomendasi yang sudah keluar Cak Cong. Nah, kalau menurut Cak Cong sendiri kan sudah baca rekomendasi ya Cak ya. Gimana Cak Cong? Saya mengapresiasi keputusan tim independen bentukan Pak Jokowi Presiden yang diketuai oleh Pak Mahfud MD. Mungkin ini yang terbaik. Harus diusut tuntas semua tanpa pandang pilih
Artinya mulai dari semua stakeholder yang bertanggung jawab siapapun harus ditindaklanjuti itu. Mulai dari federasinya, operatornya, terus panpelnya, dari keamanan juga, dan dari supporternya. Tidak ada kalau isu tuntas itu salah satu pihak tebang pilih maksudnya. Tebang pilih. Harus semua kita lakukannya secara semua ya, nggak pilih-pilih. Ya, kalau memang ada yang salah, kenapa nggak diperbaiki, kenapa ditutupi? Harus terbuka lah. Namanya ini mau berubah sepak bola Indonesia, kalau hanya mengamankan salah satu pihak atau ingin cari aman, ngapain? Ini negara hukum, tetap ada yang bertanggung jawab. Siapapun itu jangan lari dari hukum, itu Mas. Misalkan kalau dari teman-teman kan mungkin dari sekarang yang lagi rame, ada teman-teman dari Malang kan menolak yang poin nomor 4, supporter menolak. Kalau kapan sepak bola kita mau berubah kalau kita masih mengegokan, masih mengagung-agungkan diri kita masing-masing? Harusnya teman-teman harus introspeksi, semua bonek harus evaluasi ke dalam, introspeksi ke dalam, semua harus melakukan itu. Jangan hanya terus terang aku nggak nyaman ngomongnya, tapi harus diomongkan. Jangan playing victim, melakukan bersembunyi di balik korban. Jangan, ini waktunya ayo kita berubah untuk lebih baik, untuk perubahan sepak bola Indonesia. Kapan lagi gitu? Bukan ini kita merubah saudara-saudara kita yang menjadi korban untuk perdamaian, bukan. Ayolah kita mau berubah ke arah yang lebih baik. Kita nggak berbicara masalah damai ya. Damai itu dari hati kita sendiri. Berdamailah dengan diri kita dulu. Kalau nggak bisa buat apa gitu. Kalau kalian masih mengegokan dirinya masing-masing, susah untuk dilakukan damai dengan diri kita, damai dengan teman-teman sekitar kita, tanpa ada fasilitas, tanpa ada fasilitator atau memfasilitasi mediasi, tanpa itu dari kita masing-masing secara alami itu akan berjalan kayak biasanya itu, alami aja, tanpa mediasi, tanpa tetek bengek lah. Itu Mas. Kira-kira bisa nggak itu diwujudkan, Cak Jong? Saya nggak bicara bisa nggak. Dengan Lamongan yang korbannya banyak, Solo yang segitunya, ini masih Indonesia. Agama kita yang pemeluknya di Indonesia paling banyak mengajarkan kedamaian. Why not? Why not? Tuh. Jadi kemarin juga ini tidak bisa dipungkiri ya, merupakan momen titik balik, Cak Jong. Jadi banyak yang semula bermusuhan di Jogja itu akhirnya mereka bisa berangkulan. Kemudian beberapa elemen seperti di Jakarta dan Bandung sekarang sudah mulai berangkulan. Intinya meskipun ada rivalitas, tapi tetap memegang teguh namanya respect ya, Cak Jong ya, antar supporter ya, Cak Jong. Benar. Saling respect aja dulu, tanpa ada ujaran kebencian, tanpa mengandung provokasi yang mengancam nyawa. Apa artinya nyawa kalau kemenangan itu, kalau korbannya nyawa kan gitu. Rugi besar Mas, nggak sebanding nyawa, mulai keluarga orang tua kita melahirkan sampai mengorbankan nyawa buat apa? Hanya tontonan, hiburan. Sepak bola itu hiburan, bukan kuburan buat kita. Bagi kami nggak sepantasnya nyawa dikorbankan hanya untuk sebuah hiburan. Betul saja. Jadi buat teman-teman ya yang kemarin mungkin belum menyimak kesimpulan dari TGIPF. Jadi TGIPF kan bentukan dari Pak Presiden, tentunya dari independen ya, bukan dari supporter, bukan dari keamanan. Jadi benar-benar tim eksternal yang dibentuk dan untuk mengatasi permasalahan di sini. Menurutnya itu kan permasalahannya kompleks sih, Cak Jong ya. Mulai dari stadion yang nggak layak, kemudian dari panpel yang mencetak tiket lebih dari kuota, kemudian dari PSSI juga kurangnya aturan yang dikolaborasi dengan kepolisian, kemudian kepolisian yang melakukan tindakan itu salah, tindakannya berlebihan kalau menurut saya juga, Cak Jong ya, dengan gas air mata yang seperti itu. Dan tentu supporter juga ikut berperan di situ. Karena adanya ya mulai dari ujaran kebencian, ya kemudian turun ke lapangan itu juga merupakan suatu pelanggaran. Ini menjadi satu permasalahan yang kompleks, akhirnya timbul korban seperti itu, Cak Jong ya. Saya nggak berkata satu
satu pihak yang salah, satu pihak jangan menyalahkan salah satu pihak. Ayo berbenah, saling koreksi. Supporter kalau nggak turun, insya Allah nggak ada kejadian itu. Misalkan kan gitu. Polisi kalau nggak bawa gas air mata, misalkan gitu, nggak akan kejadian itu. Panpel kalau nggak jual tiket yang terlalu overload atau lebih kapasitas, kemungkinan insya Allah nggak kayak gitu. Sama semuanya harus introspeksi. Federasi atau operator nggak melakukan pertandingan malam hari. Insya Allah nggak kejadian kayak gitu. Kita kayaknya kemungkinan makanya waktunya berevaluasi semuanya. Makanya saya sepakat dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi mereformasi sepak bola Indonesia. Sepakat banget. Betul. Waktunya. Hanya federasi jangan mengelak. Operator nggak usah mengelak. Panpel, supporter nggak usah mengelak. Kita pernah salah. Bonek juga pernah salah. Tapi ayolah teman-teman yang di Malang, akuilah. Ojo merasa paling benar gitu. Ujaran kebencian teman-teman di sana udah ada bukti-buktinya. Apa yang disembunyikan? Seorang dirijen yang mengajarkan 90 menit ujaran kebencian dibunuh saja. Gak iso mulai. Buat apa disembunyikan? Ayolah kita gentle lah gitu. Betul. Sama kita mengevaluasi diri kita, nggak baik untuk masa depan, nggak bisa nggak pantas untuk diturunkan ke anak cucu kita selanjutnya. Betul. Jadi catatan penting ya buat terutama dirijen atau capo-capo, semua supporter, stop ujaran kebencian, stop nyanyian rasis, terutama itu dibunuh saja. Dulu pernah almarhum Haringga Siria Persija itu waktu ke Persib ya akhirnya meninggal dunia. Karena apa? Karena di bawah alam sadar itu sudah dibunuh saja. Kalau ketemu rival otomatis belum lagi didengar oleh anak-anak kecil yang masih labil. Tentu itu nggak pantas. Jadi stop mulai sekarang nyanyian yang kreatif aja Cak Jong ya. Alhamdulillah di GBT lagu itu udah nggak ada mulai mulai Persebaya udah diakui kembali itu udah nggak ada. Mungkin cen-cennya itu hanya motivasi dan mengedonkan lawan itu biasa. Misalkan bikin malu tim lawan itu. Malah waktu kemarin dengan Bali kita nyanyi cen itu bikin malu Bali gitu ya. Kita kalah. Bali bikin malu Surabaya. Ya kita nggak apa-apa. Memang kita kalah ngapain. Namanya rivalitas sehat seperti itu ya Sajong ya. Ya kita fair aja. Kita kalah. Biarpun mereka nyanyi 90 menit ya kayak gitu bikin malu Surabaya memang. Itu agak siwornya ya. Setelah itu 90 menit putar belas. Betul. Jadi ini merupakan pelajaran Cacang ya, pelajaran berharga ya untuk sepak bola kita mulai berbenah untuk lebih baik ya, mulai dari stadion yang nggak layak. Ini akan dirubuhkan rencananya kalau kata Pak Jokowi Kanjuruhan ya, dengan suntikan dana yang 500 miliar lebih akan dibangun ulang. Lumayan akeh Mas. Kayak itu kerupuk itu sak piro itu. Oke, Cak Jong, ini di luar itu Cak Jong ya, saya mau tanya tentang Green Note nih Cak Jong, atau Tribun Utara itu awal dibentuknya itu bagaimana Cak Jong? Wah itu dulu itu kan di Gelora 10 November ya. Nampak Sari, teman-teman mungkin dulu menamakan dirinya Ultras Persebaya. Urbanot zaman masih di liga terakhir sebelum ada dualisme ya. Itu kan setelah itu kan LPI Gelora 10 November nggak bisa dipakai. Setelah kejadian itu kita pindah ke GBT. Ke GBT kita mengganti dengan nama Green. Artinya ya memang kita waktu itu hitam-hitam ya, tapi ono greennya ya kan kita nggak bisa lepas dari hijau yang serba hijau. Green Note. Note-nya itu dalam arti ya, bukan tulisan Inggris ya. Itali, NORD. Kan rata-rata teman-teman itu fan Itali. Ada yang Inter Milan, banyak ya North. Itu sih. Makanya teman-teman sepakat Green Note. Dan sekarang sudah mulai menggema Our Tribune, Our Rules. Nah, itu maksudnya apa Green Note? Gini, memang secara
langsung itu aturan yang berlaku. Kalau di hukum positif kita itu konvensi, hukum yang tidak tertulis. Artinya kalau masuk di Tribun Utara atau di Green Note, kamu harus pakai jersey. Karena ada filosofinya sih. Jersey itu kenapa kita pakai jersey? Pemain di lapangan itu sebagai pahlawan ya, memperjuangkan kemenangan, membawa nama baik Surabaya. Kita sebatas di tribun juga harus sebagai pemain ke-12 sama. Mereka dengan logo di dada, kita sebagai pemain 12 harus sama sebagai pemain ke-12 itu harus sama berjuang untuk memenangkan suara kita di tribun. Makanya harus pakai jersey. Tujuannya di utara itu kan banyak passion ya. Ada yang dari ultras, ada yang hooligan, casual, mania dan macam-macam ya. Dijadikan satu, mereka tanggalkan semua dengan jersey Surabaya Persebaya. Tak peduli itu KW, ori, otentik, asal yang berlogo di Persebaya. Tidak peduli warna, kan warnanya macam-macam ya. Jersey warna macam-macam. Itu makanya kita sepakat jersey yang kita pakai, bukan ultras yang hitam-hitam. Memang ada momen tertentu kita pakai itu. Kadang ada momen dress code ya. Momen-momen tertentu kita pakai. Terus kenapa kita menyamakan itu jersey? Kan kita nggak kepingin kalau bahasa Surabaya jor-joran outfit. Ono sundai klambi larang, ono elo, larang-larang. Tak perlu ya. Di stadion, di tribun kita sama. Kita pemain ke-12 itu untuk Persebaya. Asalkan berdiri, nyanyi, dan bersepatu ya. Sepatunya cek kena rokok nggak panas. Ya, rada ganteng titik lah. Iya, boys. Tapi neng tribun kan nggak oleh rokokan ya tuh. Ini yang susah memang. Susah rata-rata teman-teman kan rokok. Ya apa ya masalah itu kan perlu tanda tanya sih. Rokokannya ya aturan dewe. Mungkin yang nggak boleh kan flare jelas ya itu. Memang kita sepakat mulai tahun 2019 ini Persebaya jangan jadi mesin ATM federasi. Betul. Karena tahun 2019 kemarin denda terbesar kita membayar federasi itu denda kayak gitu, lemparan total 2,5 M. Bayangkan tiga yang buka warkop itu lumayan jadi kira cabang. Makanya kita sepakat ayolah Persebaya jangan jadikan mesin ATM-nya federasi. Jadi kalau kalian memang cinta klub ya jangan melakukan pelanggaran pelanggaran apapun itu sekecil apapun bisa berdampak ke klub tentunya ya Jong ya. Karena apa? Komdis itu paling cepat kalau masalah itu. Cepat. Akhirnya kemarin waktu kejadian di GTS semua rugi. Betul. Persebaya disanksi tanpa penonton 5 kali. Betul. Walaupun itu nanti akan banding, nggak tahu hasilnya banding kayak apa kita nggak tahu. Terus pemasukan dari tiket tidak ada sama sekali. Persebaya akan pasti kemungkinan akan dipenalti pihak sponsor. Karena nggak bisa kegiatan itu ya, kegiatan sponsor di GPT di depan bonek gitu. Apa nggak rugi bisnisnya Persebaya? Sangat terpukul. Terus bagi kita tontonan apa? Nggak ada. Doain nang TV itu ya buat apa kan? Nggak bisa menonton langsung. Bagi bonek itu sangat rugi. Makanya saya harap ayo kita ke depan kalau ingin melakukan sesuatu atau ingin protes secara elegan ya. Jangan sampai merugikan semua pihak. Oke lah kita protes, kita jengkel dengan kekalahan yang beruntun, tapi ya apa caranya secara elegan, nggak merusak, nggak jarah apa yang terjadi di Sipos itu. Tapi malu banget. Dengan kejadian memang nggak tahu itu supporter apa benar yang dilihat CCTV kok mereka menjarah, mereka mau merusak logo bonek itu kan terlaluan. Iya benar. Itu, apa mereka murni pure bonek apa bukan? Patut dipertanyakan. Betul. Dan itu memang beberapa oknum saja. Yang lain yang di luar itu banyak, tapi nggak melakukan itu gitu loh. Ya semoga nggak ada kejadian seperti itu. Ini janganlah. Ya ini Cak Jong. Kalau melihat permainan Persebaya yang sekarang ini dengan materi pemain itu menurut Cak Jong gimana?
dengan perombakan ya, perombakan dari musim lalu yang hampir bedol desa. Bukan bedol desa, bedol kampung ini, pirang kampung ya. Iya, iya, iya. Terus terang jauh ya dari Judek Mas. Oh iya, iya, Cacong. Ini kopi apa, Cacong? Kopi apa ya? Lampung. Kopi Lampung. Oh, khas. Khas. Warkop 27. Wah, ojo lali nyoba iki lho. Jos. Ini ada gulanya kalau mau kurang manis ya. Ini kan tanpa gula langsung. Tanpa kalau gula. Gula sesuai selera. Sesuai selera. Kalau materi pemain yang sekarang memang kita itu percaya good. Semua sebagai supporter itu menurut nggak iso apa ya, nggak iso milih. Memang kita apa hak kita kan sebagai supporter, cuma ngawasi. Kalau mainnya jelek ya wajib itu kan gitu. Batas itu betul ya. Kalah nih tak itu kan gitu. Kalau materi sekarang memang apa ya, nggak sebanding dengan sebelum musim ini yang kemarin ini. Artinya Persebaya harus evaluasi benar. Terutama pemain asing gitu ya. Pemain asing nggak tahu setelah lawan Arema ini apa motivasinya mereka terangkat atau apa untuk melawan rival kita. Nggak tahu apa suntikan dari teman-teman waktu itu sebelum hari H. 2 hari sebelum berangkat ke Malang, kita memang memotivasi iki Surabaya. Aja sampai izin gaya Surabaya. Mungkin terpompa mulai dari pemain asing sampai lokalnya sampai ya semua merasa tertantang, merasa harus kemenangan. Harusnya seperti itu setiap pertandingan, Cacong ya. Mentalnya maksudnya ya. Harusnya sadar. Iya, iya, iya. Coach harus punya apa ya, racikan yang pas ya. Saya nggak tahu dari segi materi ini apa layak apa enggak, itu bukan coach, tapi kacamata supporter banyak yang di sosial media memang jauh dari yang musim lalu. Memang nggak tahu, kalau saya omongkan ono rego ono rupa. Iya betul. Udah itu aja. Betul. Memang minim budget, oke lah minim budget misalkan gitu. Saya nggak tahu anggaran Persebaya kan berapa, nggak tahu. Open ya, memang itu perusahaan rahasia perusahaan ya. Perusahaan tertutup kan nggak bisa. Berapa budget saya nggak tahu. Tapi memang kalau saya analisa kualitas pemain lokal, kecuali yang timnas ya, Amit Biore ya, itu layak di Liga 1. Layak itu. Harusnya kayak kemarin yang pemain yang udah lepas dipertahankan, nggak tahu. Memang kalau berbicara pemain, Persebaya itu udah menawarkan katanya ya, menawarkan perpanjangan. Dari misalkan aku nggak ruangkai, misalkan yang tahun kemarin tuh harganya 100, Persebaya mau naikkan 500 juta. Kan pemain Persebaya itu enak-enak asli. Tapi 17 klub lain itu nawar dukur-dukur ya, akhirnya TKP. Kesalahan Persebaya kan kontraknya 1 tahunan, nggak jangka panjang, ya lepas. Rasional sih pemain golek duit sih lebih tinggi kan gitu. Artinya kalau mereka nggak mau memperpanjang atau memang kontraknya habis, ya mereka ya meninggalkan Persebaya itu wajar. Wajar ya, karena betulnya bukan betul desa gitu. Kontrak ente. Mereka nggak mau memperpanjang. Walaupun pihak Persebaya mau memperpanjang, tapi kan mereka golek duit sih lebih gede. Supaya karena duit mungkin itu nggak tahu. Iya, karena secara logis kan seperti itu ya, Cak Jong ya. Oke, terakhir Cak Jong, ini mungkin pesan-pesan buat dulur-dulur bonek atau seluruh supporter yang ada di Indonesia, Cak Jong. Untuk dulur-dulur bonek se-Jakarta Raya, ayo kita jadi supporter yang apa ya, yang tetap kreatif, dewasa ya. Yang total untuk Persebaya ini nggak usah nanggung-nanggung, tapi secara elegan. Jangan merusak nama baik Persebaya, jangan bikin malu
Persebaya dan Surabaya. Kita tetap support dimanapun Persebaya bertanding. Ya tapi dijogo, ojo ngisi-ngisi ini, ojo bikin malu Persebaya baik di kandang maupun di luar kandang. Itu aja sih Mas. Iya, ya betul. Jadi ini juga salah satu PR ya kalau Persebaya away. Nah, itu biasanya banyak kejadian-kejadian yang ya akhirnya merugikan nama baik Persebaya dan bonek itu sendiri, Cak Jong ya. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi antara bonek, Persebaya juga persepak bolaan di Indonesia, Cak Jong ya. Matur nuwun Cak Jong, saya sudah dibolehkan main ke sini ngobrol, podcast bareng, ngopi bareng. Ini ada merchandise dari Joko Surabaya Store buat Cak Jong ya. Semoga bermanfaat Cak Jong. Matur nuwun. Matur nuwun Joko Surabaya. Wani. Nih, oke. Gitu aja dulur. Kalau kalian punya saran, usul nanti siapa yang mau di podcast ya, silakan tulis di kolom komentar. Ya wes gitu aja. Salam satu nyali. Wani.